Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau yang terus sempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang terus taruhkan Tuhan di dalam hati kami, hati yang penuh dengan pujian dan penyembahan kepadamu saja ya Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semua, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk bisa fokus kepadamu Tuhan. Tutup bungkus setiap firman-Mu, biarlah ini semua bisa menjadi benih dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah supaya tidak ada yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semua. Ya, saya mau sharing tentang firman Tuhan dan iman. Ya, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan iman untuk kita bisa percaya. Ya, firman Tuhan ini bisa firman secara pribadi kepada kita ataupun mungkin juga janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Nah, ini semua diperlukan iman, diperlukan untuk percaya sampai apa yang Tuhan mungkin firmankan, yang janjikan dalam hidup kita bisa terjadi. Nah, ini tidak semudah itu saudara. Mungkin kadang perlu proses, perlu waktu untuk kita bisa percaya, untuk kita bisa sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena kadang-kadang apa yang Tuhan mungkin janjikan, yang firmankan dalam hidup kita itu berbanding kebalik dengan keadaan kita. Ya tapi ya apapun itu, setiap janji Tuhan itu, Tuhan pasti akan genapi. Ya, amin ya. Nah, kita akan belajar tentang Abraham. Saya akan sharing tentang Abraham, di mana Tuhan ngomongkan dia Bapa segala orang percaya. Ya, kita mulai dari Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, masih Abram namanya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi di sini awal-awal kita tahu cerita tentang Abraham. Jadi waktu umur 75 tahun datang firman Tuhan kepada Abraham. Ya, yang pertama disuruh pergi dari tempatnya sekarang, dari Haran. Pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Harus pergi, keluar dari tempat dia tinggal sekarang. Ya. Nah, terus yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat Abram ini menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram, membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Ada dua hal. Yang pertama disuruh pergi dari rumahnya tempat tinggal sekarang. Waktu saya renungkan, pergi ini tidak sesimpel langsung keluar. Keluar dari rumah dan bawa semuanya. Sekarang coba saudara kalau renungkan, kalau ada yang ngajak kita untuk pergi, tujuannya belum tahu, belum jelas, ya kemananya belum jelas, tinggalnya di mana belum jelas, kira-kira kita akan berpikir nggak? Berani nggak seperti itu? Yuk keluar pergi sama saya, kamu bawa pakaian segini-gini, berapa lama dan sebagainya. Kalau ini kan pergi dibawa semua, keluarganya dibawa, semua keluar dari tempat tinggalnya yang sekarang, ya mungkin buat Abram ini sudah nyaman sekali. Ya, sudah nyaman buat dia, tempatnya sekarang dia tinggal di situ. Tapi Tuhan suruh dia keluar. Ini
tidak sesimpel itu, saudara. Ya, kemarin kan ya Sir Steve ngomong kalau Uganda itu mungkin bukan salah satu tempat favorit untuk pergi lah. Tapi kalau kita bandingkan, Uganda ini jauh lebih baik pasti dibanding dengan Abram. Ya ini kan 2000 sebelum Masehi. Kita ke Uganda udah tahu, kita naik pesawat ke sana, tinggalnya di mana, sudah ada tempat tidur. Sudah ada tempat tinggal mungkin pakai AC, walaupun katanya mungkin tidak sebaik yang ada di Indonesia lah, hotel-hotel 4 bintang, 4 bintang 5. Tapi makanan sudah disediakan, kita tahu pasti makannya sehari 3 kali. Nah tapi kalau Abraham ini, waktu dia keluar dari negerinya, kalau menurut saya buta sama sekali ya. Ya saya juga nggak tahu waktu itu tidak diceritakan apakah dia tahu waktu dia keluar dari tempat itu menuju tanah Kanaan, apakah sudah tahu kira-kira akan melewati daerah apa, daerahnya seperti apa, tidurnya mau di mana. Ya waktu dia tidur itu, ya mungkin di gurun gitu ya, di gurun atau di hutan juga tidak disebutkan. Di situ kan banyak bahaya. Banyak bahaya bisa dari binatang buas, ya banyak bisa bahaya dari cuacanya, dari alamnya, mungkin alamnya waktu itu bisa ada angin atau hujan dan sebagainya. Benar-benar buta. Kalau mau makan mungkin harus nangkep dulu saudara. Nangkep binatang dulu, suruh orang-orang yang ada di situ, pegawai-pegawainya mungkin harus nangkep dulu. Nah kalau binatangnya ada, kalau binatangnya nggak ada gimana? Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak mudah sama sekali. Ya kalau kita bandingkan dengan Uganda masih oke lah. Kita bisa cari informasi sekarang. Oh di Uganda ada apa aja, apa yang mau kita lakukan, kita bisa browsing kan. Sekarang informasi itu bisa lebih jelas. Tapi waktu Abram keluar dari Haran ini, saya rasa buta sama sekali. Nah, ini yang Tuhan perhitungkan sebagai satu kebenaran. Nanti kita akan lihat di Roma selanjutnya ya. Ini yang Tuhan lihat sebagai satu kebenaran. Waktu Abram keluar, dia percaya dengan Tuhan yang menyuruh dia keluar. Ya, walaupun waktu itu keadaan Abraham ya tidak tahu sama sekali saudara. Tapi dia hanya percaya dengan apa yang Tuhan firmankan. Dia hanya percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk pergi dari tempatnya. Waktu di jalan Tuhan baru kasih tahu ya. Kasih tahu nanti oh ke sini, ke tanah Kanaan dan sebagainya. Nah, yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau kita lihat di pasal 11 ayat 30, di situ tuh sudah dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Jadi keadaan Sarah waktu itu mandul dan Tuhan menjanjikan yang sebaliknya kan. Menjanjikan bahwa Abram melalui engkau, ya Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Nah kita lihat setelah itu di ayat selanjutnya, Kejadian 12 ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Terus ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, di dekat Sikem ini Tuhan mengulang lagi. Mengulang apa yang Tuhan janjikan. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya. Yang pertama Tuhan suruh Abram pergi, sudah pergi. Yang Tuhan janjikan, Tuhan akan memberikan ya negeri tanah Kanaan kepada Abram dan kepada keturunannya. Ya. Jadi Tuhan ingatkan lagi kepada Abram, Tuhan berfirman lagi kepada Abram yang kedua kali mengatakan tentang janjinya
untuk memberikan keturunan, dan akan keturunan-keturunannya ini akan diberikan tanah Kanaannya, negeri ya. Oke, terus yang selanjutnya Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya di mesbah di situ bagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengingatkan Abram tentang janjinya. Ya, di sini Tuhan mengatakan bahwa lihat ke barat, timur dan sebagainya, pandang sekelilingmu, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Diingatkan lagi yang ketiga kali, saudara. Dan di sini Tuhan ngomong keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Jadi Tuhan tambahin lagi dengan perkataan, ya, janjinya itu bahwa bukan cuma keturunan yang satu tapi banyak. Keturunanmu ya seperti debu tanah banyaknya, ya tidak ada yang dapat menghitung. Intinya seperti itu. Jadi 3 kali Tuhan berfirman, ya Tuhan 2 kali mengingatkan Abram bahwa Tuhan tuh berjanji akan memberikan keturunan kepada Abram dan akan memberikan negeri itu kepada Abram, ya. Nah, tapi ini kita lihat di Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, waktu yang keempat Tuhan menemui Abram, ternyata kita tahu di sini Abram berpikir, dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia nggak akan punya anak. Abram berkata bahwa Eliezer, ya, yang menjadi hambanya itu yang akan mewarisi semuanya. Ya, di sini saya belajar, makanya kenapa Tuhan kasih firman lagi kepada Abraham, mengingatkan lagi karena Tuhan tahu sebenarnya hati Abraham untuk waktu Tuhan berfirman bahwa dia akan mempunyai anak, dia belum bisa sepakat, saudara. Ya, waktu Tuhan menemui dia, Abram tidak mengingat apa yang Tuhan firmankan bahwa akan diberikan keturunan dan juga akan menjadi sangat banyak. Karena Abram langsung berkata, Eliezer yang akan mewarisi semuanya. Karena emang Abram melihat waktu itu keadaannya emang belum punya anak. Nah, saya bisa mengerti waktu itu kan mungkin di atas umur 75 tahun. Waktu pertama kan 75 tahun. Orang dari umur ya segitu, dari sampai umur 75 tahun, saudara, tidak punya anak, menunggu-nunggu terus, itu tidak mudah ya. Mungkin kalau yang baru menikah, nunggu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu tidak mudah sama sekali untuk hati bisa terus percaya, saya akan mempunyai anak. Ini sampai umur 75 tahun. Sarah kan umurnya 66, beda 9 tahun. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk bisa percaya, saudara. Karena ya satu, sudah tua. Kedua, ya mungkin menunggu, berharap terus. Berharap yang terlalu lama sampai akhir membuat hatinya mungkin sudah tidak bisa percaya lagi.
Makanya Tuhan ingatkan terus. Tuhan ingatkan terus janjinya kepada Abram ini, mengingatkan terus saudara. Nah, saya belajar juga segini. Kita waktu terima janji Tuhan, kita menerima firman dari Tuhan. Nah, untuk kita bisa sepakat dengan apa yang Tuhan janjikan, kita perlu tiap hari, kita perlu terus punya firman, punya rema yang membuat hati kita terus ini bisa percaya, bisa sepakat dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya, mungkin hati kita belum bisa percaya, tapi kita perlu membutuhkan firman terus tiap hari sampai membuat hati kita bisa klek dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya, waktu Abram ini, waktu dia pergi, dia punya iman, percaya dengan Tuhan apa yang Tuhan lakukan, kemanapun dia ngikut gitu. Tapi waktu tentang anak, ternyata perlu proses, hatinya belum bisa. Waktu Tuhan sudah ingatkan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keturunan, tapi hatinya waktu ketemu Tuhan yang keempat kali itu belum bisa percaya. Abram masih berpikir bahwa dia belum punya anak dan semuanya ini akan diberikan kepada hambanya. Ya, saya bisa ngerti waktu yang lama itu mungkin membuat hatinya mungkin belum bisa percaya, sampai ya Tuhan harus ingatkan firman lagi, harus ingatkan kasih janji lagi, ingatkan terus kepada Abram supaya hati Abram ini bisa klek dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya, di sini Abram ngomong, wah enggak, Eliezer hambaku yang akan mewarisi. Abram tidak pernah berpikir bahwa dia yang akan punya anak waktu di sini, ya. Waktu di sini. Nah, tapi terus Tuhan menjawab seperti ini, ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abram. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, Tuhan ingatkan lagi bahwa enggak, tetap anak kandungmu yang akan menjadi ahli waris. Ya, lalu di ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada dia, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Tuhan ingatkan lagi, ya melalui engkau akan melihat bintang di langit, itu akan menjadi keturunanmu sebanyak itu. Tuhan ingatkan lagi setiap janjinya. Lah, ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Ya, di ayat 6, Abram percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memperhitungkan hal itu kepada Abram sebagai kebenaran. Nah, tapi kenyataannya apakah sudah seperti itu saudara? Sudah klik? Belum saudara. Ya, di pasal yang ke-16 diceritakan bagaimana akhirnya Sarah yang menyuruh Abram mengambil Hagar ya supaya dihampiri punya anak Ismail dan sebagainya. Nah, ternyata setelah itu hati Abram belum bisa percaya bahwa dia akan punya keturunan dari Sarah. Ya, belum klek dengan apa yang Tuhan firmankan. Janji Tuhan itu belum. Ya, di pasal 16 bagaimana akhirnya ya mengambil Hagar dan Ismail dan sampai sekarang, ya. Nah, jadi ternyata tidak mudah ya waktu itu bagi Abram untuk bisa percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan terus dengan sabar, terus memberikan firman, terus memberikan janji terus, ya untuk supaya Abram bisa percaya. Nah, kita lihat di Roma 4 ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Jadi sebelum Abram disunat, waktu Abram pergi dari Haran itu Tuhan yang perhitungkan sebagai satu kebenaran.
iman Abraham kepada Tuhan, waktu dia pergi melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan itu, ya Paulus mengatakan bahwa ini adalah suatu kebenaran. Ya. Terus yang ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ya, setelah itu kan memang nanti Abram itu disunat. Ya, waktu Abram berumur 99 tahun, waktu itu Tuhan menampakkan diri lagi ya kepada Abraham. Di situ Tuhan mengatakan bahwa namanya sekarang bukan Abram tapi diubah menjadi Abraham. Ya, karena menjadi bapa segala orang percaya, dan Abraham ini ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, di sini waktu umur 99 tahun ini Abram hatinya sudah bisa klek dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa Abraham tentang keturunan, tentang anak, hatinya sudah bisa klek. Semua mungkin dulu putus asanya atau sebagainya yang dulu itu sudah keluar dari dalam hatinya, sudah dibereskan, dan membuat Tuhan akhirnya mengatakan bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, beranak cucu, dan menjadi suatu bangsa. Ya, dan dari bangsa ini akan keluar menjadi raja-raja. Tuhan ingatkan tentang itu. Ya, Tuhan sudah berfirman lagi, dan Tuhan di ayat Kejadian 17 ayat 7 mengatakan seperti ini. 17 ayat 7, ya oke. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, di sini waktu Abraham hatinya sudah klek, benar-benar sepakat dengan Tuhan, Tuhan memberikan perjanjian yang kekal. Waktu yang sebelum-belumnya perjanjian. Nah, waktu hati Abraham sudah sepakat, sudah percaya dengan iman apa yang Tuhan janjikan semuanya, Tuhan memberikan perjanjian yang kekal. Ya, perjanjian yang kekal. Ya, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Terus yang ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang engkau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, perjanjian kekal. Tuhan mengatakan tanah Kanaan ini akan menjadi milik keturunan Abraham. Dan kita tahu sampai sekarang ya tanah Kanaan ini yang menjadi milik keturunan Abraham. Nah, terus di ayat 12. Nah, dari pihak Tuhan sudah memberikan perjanjian kekal, ya memberikan semuanya apa yang dijanjikan itu. Dan ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjian kau itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, Tuhan mau memberikan perjanjian kekal, dan dari pihak Abraham juga memberikan harus melakukan bagiannya, yaitu bahwa semua ini karena perjanjian kekal ini tandanya bahwa Abraham dan setiap orang-orang yang lahir di rumahnya itu harus disunat. Jadi dari pihak Tuhan memberikan perjanjian kekal, memberikan seluruh negerinya, tanah Kanaan dan sebagainya. Dan dari pihak Abraham dan orang-orangnya itu perjanjian itu mereka sepakat dengan apa yang Tuhan janjikan itu, mereka semua harus disunat. Ya, harus disunat. Nah, waktu saya siapin itu tuh saya diingetin khotbah Ibu Nani waktu yang 31 Desember, saudara. Terus saya dengerin lagi kemarin, perjanjian kekal ini sebenarnya diberikan kepada kita juga. Ya,
Tuhan waktu itu berfirman melalui hambanya bahwa Tuhan mau memberikan perjanjian kekal juga buat kita. Ya, perjanjian kekal. Mungkin ini kan cuma untuk mengingatkan. Ya, perjanjian kekal ini tidak bisa dibatalkan, saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham tidak bisa dibatalkan, dan sampai sekarang kita tahu ya tanah Kanaan, ya di orang-orang Israel tinggal di sana, mereka keturunan Abraham. Dan Tuhan juga memberikan perjanjian kekal kepada kita. Dari bagian kita, waktu kalau di pihak Abraham kan disunat secara jasmani, ya. Anak umur 8 hari disunat secara jasmani. Nah, yang Tuhan inginkan bagian kita, kalau kita mau menerima perjanjian kekal dari Tuhan, kita harus disunat hati kita sama pikiran kita, saudara. Apa yang tidak baik, apa yang kotor dari dalam hati kita, dari pikiran kita, semua itu yang disunat. Ya. Nah, perjanjian kekal ini apa? Perjanjian kekal yang Tuhan berikan ini buat kita adalah joy dan great harvest. Ya, perjanjian kekal yang Tuhan berikan. Tapi ada syaratnya, harus ada bagian yang kita lakukan, di mana kita melakukan bagian kita, kita membersihkan hidup kita. Hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan. Nah, saya juga tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu perjanjian kekal itu bisa digenapi dalam hidup kita, tergantung kita, saudara. Kalau kita malas-malas, kita tidak mengerjakan, ya kita tidak akan menerima itu. Joy dan harvest, great harvest. Harvest di sini bukan bicara tentang hal-hal yang rohani saja, tapi juga berbicara tentang tuaian hal-hal yang jasmani juga. Jadi Tuhan sediakan hal yang rohani dan jasmani, Tuhan sediakan sukacita, tapi ada syaratnya, saudara. Ya, bagaimana kita itu dibersihkan, hati kita terus dibersihkan dan dibersihkan, pikiran kita dibersihkan. Ya, ada perjanjian kekal yang Tuhan berikan. Nah, waktu ya Abraham mungkin tidak bisa melihat, kita balik lagi. Waktu Abraham tidak bisa melihat secara mata jasmani, ya. Umurnya sudah lanjut dan sebagainya. Mungkin susah untuk percaya sampai waktunya Tuhan ubahkan hatinya. Ya, mungkin kita juga sekarang mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara. Kita sepertinya dalam satu keadaan yang tidak mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan. Sepertinya secara manusia kita tahu, aduh ini nggak mungkin nih. Kalau saya bisa keluar dari sini, secara kemanusiaan saya mungkin saya tidak bisa. Tapi percaya saudara, ada Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita hanya perlu minta firman sama Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Dan setelah kita dapat firman itu, biarlah hati kita bisa sepakat. Bisa sepakat dengan yang Tuhan firmankan, sehingga kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan, saudara. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Biarlah sekarang bagian kita adalah kita membersihkan terus hidup kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik apapun itu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita mungkin yang tidak baik juga, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita. Ya, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menerima perjanjian kekal yang Tuhan bisa lakukan. Ya mungkin kalau ada dari saudara yang belum mendengarkan, bisa nanti lihat di Sion Media, itu tanggal 31 Desember, waktu itu Ibu Nani sharing tentang ini, mungkin saudara bisa mendengarkan lebih lagi, bisa komplit, jadi saudara bisa mengerti dan bisa ambil rema di situ. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Hidup seperti Abraham itu memang tidak mudah, ya. Hanya karena apa? Kasih karunia, anugerah Tuhan yang memampukan saudara dan saya ini bisa menjalani sampai firman jadi daging, ya.
Itu sebenarnya firman jadi daging itu iman. Dibutuhkan iman. Dan tidak semudah kata-kata. Saya mau kesaksian yang saya alami. Saudara, saya sebagai seorang pemimpin di sini ya, sebagai ibu buat semua yang di Eklesia dan GKI Anugerah ini, punya kerinduan yang luar biasa dalam hidup saya ini. Rindu banget. Banyak yang ikut ke Uganda. Ya. Kerinduan. Cuman kalau saya itu kalkulasi ya, dengan keadaan anak-anak saya yang ada di sini, gak terjangkau pikiran saya. Duh, mahal banget gitu loh ya. Biayanya sekitar 70 sampai 80 juta. Aduh, banyak sekali. Ya, buat saya sendiri juga anak orang 5 ya, 5 kali 80 itu 400 juta saudaranya. Itu rasanya gak kejangkau. Sehingga saya itu setiap hari, Tuhan tolong saya bilang kerinduanku, engkau lihat hatiku, kerinduanku semua anak-anakku tuh bisa pergi. Cuma gak kejangkau Tuhan. Nah inilah yang dinamakan. Tapi Tuhan itu kan berfirman supaya kita itu bisa jadi berkat di sana. Nah saat-saat ini itu masih dalam pergumulan terus. Saya tuh berdoa, bergumul. Lalu tiba-tiba Tuhan tuh sebenarnya mata kita minta dicelikan gitu ya. Banyak hal yang membuat saya itu iya kenapa saya itu gak percaya gitu. Sesuatu hal yang mustahil aja Tuhan bisa adakan. Dengan adanya minyak yang keluar dari taman. Sudah banyak, hampir puluhan, hampir mungkin mencapai 100 loh ya. Begitu banyaknya Tuhan menyatakan. Hampir tiap hari kita melihat mukjizat Tuhan. Aku bilang kenapa ya? Aku ini masih ada roh kekhawatiran untuk bisa nyampe enggak ya? Bisa nyampe enggak ya? Nah itu saudara, saya mau sampaikan pergumulan saya juga. Tapi ternyata Tuhan itu nyatakan lagi ya. Sampai terakhir itu baru-baru ini mau Valentine, kita itu dapat satu box isinya hati dan ada bunganya. Saya tanya sama yang ngasih, ini bunga beneran atau bunga bohongan? Ini bunga beneran. Memang itu bunga bukan buatan ya. Bunga mawar beneran, memang kayak diawetkan gitu loh. Jadi betul-betul itu bunga beneran. Oh ya, lalu ditata di situ. Lalu saya pikir iya bunga beneran diawetkan kok ya bisa nggak layu-layu. Sedangkan setiap kali kalau dapat kiriman bunga yang biasa seminggu paling 10 hari wis pada dungkluk gitu ya. Walaupun kita kasih air dan sebagainya. Tapi ini kok bisa enggak gitu. Oh karena diawetkan. Nah sudah begitu tiba-tiba kan keluar minyak saudara. Dari situ saya bilang, aduh ini benar-benar Tuhan tuh menunjukkan cintanya. Bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi kita gitu. Kalau Tuhan mengasihi kita ya otomatis kan apa yang kita rindukan itu akan menjadi kenyataan. Itu loh bunganya ya. Pasti Tuhan itu akan menggenapkan semua janjinya. Nah, jadi saya tuh iya Tuhan ampuni saya. Ada roh kekhawatiran kata nyampe enggak ya? Nyampe enggak ya? Gitu. Saudara sampai kemarin waktu saya sedang di Maligai. Tuhan itu menyatakan sesuatu. Seolah-olah gini, kamu itu loh ya, kok enggak percaya? Tuhan aku percaya Tuhan, berikan aku anugerahmu tuh aku percaya.
kamu lihat dengan matamu keajaiban. Masa Tuhan gak bisa memberikan mujizat apa yang kamu rindukan? Iya Tuhan, iya Tuhan. Lalu tiba-tiba waktu saya sedang ada di hadirat Tuhan, Tuhan tuh ingatkan tentang apa yang dialami oleh Yosafat. Ya. Yosafat itu dikepung dengan 3 pasukan, Moab, Amon, dan orang Neumin dikatakan. Rasanya nggak memungkinkan dia bisa lepas. Tapi Tuhan katakan aku lepasin. Hanya dengan apa? Penyembahan pujian. Dengan penyembahan pujian, nggak usah melakukan apa-apa. Ada mujizat-mujizat terjadi. Sampai dikatakan mereka itu menjara 3 hari tidak habis-habis. Itu kan mujizat. Iya ya. Saya tuh kok belum masih ada rasa khawatir. Itu yang membuat saya sukacita banget saudara. Bahwa untuk acara ini, untuk Uganda itu Tuhan ikut ambil bagian dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Itu yang membuat saya, aku sukacita hari ini. Karena begitu mata saya melihat mujizat Tuhan, ya, hati saya dikuatkan, diingatkan dengan firman Tuhan. Saat-saat ini yang saya anjurkan, nyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Buang semua yang tidak baik supaya perjanjian kekal menjadi milik saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Engkau memberikan firman yang memberi kekuatan. Engkau memberikan pujian dan penyembahan bahwa di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu dengan kami memberikan pengucapan syukur kami. Maka kami akan mengatakan, yang lemah akan mengatakan aku kuat. Yang miskin kami akan katakan, sekalipun kami kurang Tuhan seolah-olah untuk mencapai akan biaya yang besar. Tapi kami akan mengatakan, di dalam Engkau kami menjadi kaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami akan kami isi dengan pujian dan penyembahan setiap kali. Dan Kau akan memberikan banyak perkara-perkara keajaiban-keajaiban. Seperti Kau lakukan di taman. Engkau akan lakukan buat kami. Layakan kami mengalami yang dinamakan mujizat terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk hari pertama dari minggu ini kami datang kembali kepadamu mengucap syukur untuk segala sesuatu. Engkau memberi hari yang baru, Kau memberi pekerjaan yang baru, Kau memberi berkat yang baru buat kami untuk menjalani akan kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa tentang berita-berita yang tambah hari tambah seru Tuhan. Tentang megatrust, tentang tsunami, tentang gempa bumi, tentang gunung meletus. Tuhan, saat ini kami hanya dapat menengadah kepadamu. Dan kami mau minta Engkau turun tangan dalam perkara ini. Selamatkan Indonesia. Selamatkan kota Sion. Selamatkan pulau-pulau, benua-benua, dimanapun anak-anakmu berada. Karena kalau kami melihat, bukan hanya sekedar di Indonesia Tuhan, tsunami ini. Tapi kalau kami melihat banyak sekali melanda hampir seluruh dunia ini. Oleh karena itu selamatkan, luputkan anak-anakmu yang berseru kepadamu. Dimanapun juga mereka berada. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sungguh baik. Engkau akan lakukan perkara yang terbaik buat kami.
Engkau yang akan membuat secara minimal Tuhan. Karena kalau kami banyak mendengar berita-berita itu sangat menakutkan. Tapi kami tetap mau percaya kepadamu. Ada perjanjian kekal antara Engkau dengan kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, tolong Tuhan. Buat mereka sehati sejiwa, sederap selangkah. Untuk mengambil suatu keputusan-keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Hikmat marifat Kau berikan buat mereka. Untuk ada suatu kerjasama yang luar biasa dengan seluruh kabinet dan para menteri. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan kami. Supaya tangan kami bersih, pikiran kami bersih, jiwa kami bersih, hati kami bersih. Untuk siap menerima, menjadi wadah yang besar. Menerima semua anugerah yang Engkau sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus Tuhan, untuk lawatan boleh terjadi di pulau-pulau. Lawatan terjadi, Kau siapkan Uganda Tuhan. Untuk Uganda dilawat oleh Tuhan. Saat ini Engkau sendiri akan mengirimkan malaikat-Mu untuk membajak Tuhan. Hati-hati di orang-orang Uganda. Untuk siap menerima lawatan, menerima anugerah dan berkat-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau akan mengirimkan malaikat-Mu untuk mengirimkan akan berkat-berkat buat kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang merencanakan, mengirimkan akan berkat-berkat ini buat kami. Sampai kami bisa melunasi semuanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau akan lakukan perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri saudara, kita akan masuk di dalam pengurapan. Percaya bahwa minyak yang kau dapatkan adalah suatu minyak keajaiban, minyak supranatural. Dan ini akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang sungguh di luar nalar kami. Itu yang Kau berikan buat kami. Biarlah minyak supranatural ini memasuki hidup kami. Hidup kami berjalan dalam supranatural. Semua panca indera kami, biar kami menikmati supranatural. Engkau yang akan memegang terus hati kami. Tetap percaya penuh. Ada perjanjian kekal akan menjadi milik kami. Semua roh ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami Tuhan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan tangan kami menerima berkat hari ini. Biarlah setiap hari Tuhan kami menerima berkat baru, berkat baru, berkat baru, berkat baru, berkat baru. Kami terima dengan utuh. Biarlah perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang penuh dengan kemenangan dan kenikmatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua saudara.